Salam. Ratapan 3 ayat 19 sampai ayat 26 berkata demikian. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ibu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal-hal itu dan tertekan dalam diri. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, seseorang akan begitu mudah lemah, kecewa dan putus asa ketika yang ia lihat atau ketika yang ia ingat-ingat adalah masalah atau pergumulan atau tentangan yang sedang ia hadapi. Yeremia dalam ratapan ini mengatakan bahwa mengingat semua itu, mengingat semua masalah, semua persoalan, sengsara atau tantangan atau penderitaan yang sedang dialami akan membuat kita semakin tertekan dan kita bisa kecewa, berujung putus asa dan hilang pengharapan. Oleh karena itu Yeremia memberikan kunci bagi kita menghadapi pergumulan hidup. Yang pertama adalah memperhatikan begitu banyaknya kasih dan rahmat Tuhan bagi kita. Mulai dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Kita bisa lihat ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Jadi mari jangan kita perhatikan masalah, tapi kita perhatikan betapa banyaknya kasih dan kemurahan Tuhan setiap hari yang kita terima. Dari hal kecil sampai hal besar. Napas hidup, keluarga, pekerjaan, teman, dan lain sebagainya. Dengan memperhatikan semua itu kita bisa tahu betapa besarnya kemurahan Tuhan yang dicerahkan bagi kita hari demi hari. Kunci yang kedua dalam menghadapi pergumulan hidup adalah berharap pada Tuhan dan mencari serta menanti pertolongan. Ini bisa kita lihat dikatakan di situ adalah bahwa Tuhan adalah bagianku, ayat 24. Kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Mengapa kita harus berharap kepada Tuhan? Sebab hanya Tuhan yang maha kuasa, hanya Tuhan yang melampaui akal dan rasio manusia. Manusia mempunyai kemampuan akal yang terbatas dan ada titik di mana manusia sampai pada kehabisan akal. Tetapi Allah tidak terbatas. Dia layak untuk kita berharap kepadanya sebab Dia maha kuasa dan Dia melampaui segala sesuatu. Termasuk Dia melampaui masalah demi masalah hidup. Inilah dua kunci menghadapi pergumulan hidup. Mari kita belajar dari Yeremia dan kita menggunakan dua kunci ini. Percayalah, seberat apapun masalah hidupmu, kita akan bisa melaluinya dalam sukacita dan damai bersama Tuhan. Shalom.